Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hal fenomena yang cukup mencengangkan ya terjadi di tengah umat ya, khususnya umat Islam ya. Secara nasional kita dikejutkan dengan adanya sebuah kasus ya, puluhan ribu pasangan mengajukan perceraian ya. Kalau di Mojokerto sendiri sekitar ada 2100-an ya, kasus ya, 2100-an pasangan ya yang mengajukan perceraian di pengadilan agama di Mojokerto ya. Ini sebuah fenomena yang menarik sekaligus membuat kita tersentak ya. Apa yang terjadi di tengah umat ya, apa yang sedang terjadi di antara umat, khususnya umat Islam ya. Apakah terjadi pergeseran pemikiran, apakah terjadi sesuatu hal yang lain di balik itu? Dari fakta banyaknya ribuan ya kasus perceraian yang ada khususnya di Mojokerto ini ya, ada satu fakta yang cukup menarik ya, bahwasanya 83% dari 2000-an kasus di Mojokerto itu 83% adalah gugatan cerai. Artinya apa? Artinya bahwasanya dari 2000 itu ya 83%-nya yang melakukan gugatan adalah pihak perempuan atau pihak istri. Dari pengadilan agama sendiri pun menyampaikan beberapa alasan ya terkait dengan maraknya kasus perceraian ini. Di antara alasan-alasan pengajuan kasus perceraian itu yang pertama adalah motif ekonomi, di mana para istri itu melihat suaminya tidak bisa memenuhi nafkah ya, yang dikehendaki oleh mereka ya, atau suami itu tidak bisa memberikan nafkah yang layak bagi istri dan keluarganya ya. Itu menjadi faktor utama ya, adanya maraknya kasus perceraian dari sebab ekonomi ini ya. Nah, berangkat dari sini kita perlu mencermati ya fenomena ini supaya kita bisa mendapatkan solusi bersama ya, mengetahui apa sebabnya. Di samping faktor ekonomi yang tadi ya, maraknya kasus perceraian ini disebabkan ada satu kejadian yang unik dan bisa dikatakan kejadian yang lucu juga. Ini terjadi di Jawa Timur, khususnya di Malang ya. Di situ ada puluhan guru yang habis menerima SKP 3K kemudian mengajukan gugatan cerai pada suaminya. Ini sebuah fenomena yang lucu juga ya. Kalau kita kembalikan lagi sebagaimana data yang disampaikan oleh pengadilan agama, bahwasanya faktor utama dari maraknya kasus perceraian adalah karena faktor ekonomi ya. Jadi bisa jadi ya para guru ya, istri yang merasa dirinya sudah mapan ya, kemudian memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada suaminya, di lain sisi suaminya tidak lagi bisa memberikan nafkah sesuai apa yang dia kehendaki ya, yang dia inginkan ya, akhirnya muncul ya mengajukan gugatan cerai. Nah, ini ma'asyiral muslimin adalah fakta yang harus kita sikapi ya. Dan selain dari faktor ekonomi, ada satu juga yang diungkapkan oleh pengadilan agama, bahwasanya sebab dari maraknya kasus perceraian itu adalah sudah hilangnya rasa. Nah, ini yang cukup menarik juga ya. Kita semua harus memahami bahwasanya kita dalam melaksanakan sebuah amal ya, termasuk di sini adalah membangun rumah tangga ya. Membangun rumah tangga ya, ini
harus kita kembalikan lagi didasarkan karena apa? Karena ibadah kepada Allah. Jika kita motivasi awal kita tidak dalam melakukan membangun rumah tangga ini tidak dikarenakan karena ibadah kepada Allah, maka ya seperti itulah. Ya. Makanya di dalam membangun hidup rumah tangga, ya Rasulullah pernah mengajarkan, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya. Dari keempat hal itu yang diutamakan adalah karena faktor agamanya. Artinya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam membangun hidup rumah tangga itu dasar atau fondasi yang utama adalah karena akidah. Ya, ingin menjalankan syariat agama, bukan karena faktor yang lainnya, karena faktor cinta atau faktor ekonomi. Ya. Di dalam membangun kehidupan rumah tangga yang tidak sebentar, 1 tahun atau 2 tahun, itu harus kita sadari bersama, ya, berdua antara istri dan suami, bahwasanya dalam menjalankan kehidupan yang panjang tersebut, ya, persoalan pasti akan timbul, ya, baik mulai dari persoalan mengendalikan emosi, ya, kemudian persoalan ekonomi, ya, dan persoalan-persoalannya pasti akan silih berganti datang mendera menguji, ya. Nah, ini harus disadari sejak awal oleh kedua pasangan, ya, sehingga ketika menghadapi persoalan itu, ya, bisa bersama-sama untuk menyelesaikan, ya. Bisa bersama-sama saling mengingatkan. Nah, inilah pentingnya menyadari kembali bahwasanya aktivitas kehidupan berumah tangga itu harus kita kembalikan lagi. Untuk apa kita membangun hidup rumah tangga? Ya, apakah mencari kebahagiaan semata? Ya. Ataukah mencari status sosial? Ya. Atau ingin memperbanyak keturunan? Atau karena itu semata? Ya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita di dalam membangun hidup rumah tangga itu dasar yang paling utama adalah karena kita beribadah kepada Allah. Jika semua menyadari tersebut, ya, maka mari bekerja sama antara istri dan suami, ya, bagaimana bisa membangun rumah tangga yang bisa, ya, menjadikan kita dekat kepada Allah, bisa bersama-sama menjalankan ibadah, ya, bisa bersama-sama, ya, untuk memperbaiki diri, ya. Jadi ketika kita bisa menyadari itu semua, maka sifat egoisme, ya, terus kemudian segala persoalan yang lainnya insya Allah akan bisa diselesaikan, ya. Dan sifat rasa atau kasih sayang, ya, ini memang pada dasarnya sudah diberikan oleh Allah kepada setiap diri umat manusia, ya. Tetapi ini karena sebuah ghoriza, sebuah naluri, ya, maka akan terpengaruh dengan lingkungan. Maka di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang begitu panjang tadi, ya, kita perlu melakukan aktivitas yang bisa mengembalikan lagi rasa cinta kita. Terus kemudian menyelesaikan segala persoalan termasuk persoalan ekonomi diselesaikan secara bersama, bekerja sama di antara pasangan tersebut. Ya. Kalau kita kembali lagi kepada surat Ar-Rum ayat 21 yang seringkali dibaca ketika akad nikah gitu, ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah memberikan rasa kasih sayang di antara kita, ya. Ini sebagai tanda kebesaran Allah, ya. Rasa ini diberikan oleh Allah, ya. Maka supaya bisa tumbuh, ya, sebagai bagian dari rasa naluri dalam diri kita, ya harus kita pupuk, ya, harus kita pupuk, ya. Kedua pasangan harus saling menyadari, ya, mereka saling membutuhkan, ya. Tidak ada yang otoriter, ya. Kedua harus saling bekerja sama, saling menyadari, bekerja sama untuk membangun rumah tangga. Persoalan harus diselesaikan bersama. Jadi inti dari semua persoalan tadi adalah bahwasanya kita kembalikan lagi, ya, bahwasanya kita menjalankan, ya,
kehidupan rumah tangga itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan dengan tujuan yang lain. Maka ketika kita menyadari itu semua, ya, maka semua aktivitas kita dalam berumah tangga akan kita dekatkan kepada syariat Allah. Mulai dari awal mau membangun rumah tangga, ya, kita dasarkan, ya, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Jauh dari aktivitas maksiat, tidak berpacaran, ya. Karena rasa cinta itu sudah diberikan oleh Allah. Tinggal kita membiasakan, ya. Tinggal kita memberikan, ya, saling memberikan, ya. Itu bisa kita tumbuhkan setelah kita bertemu, ya. Jadi tidak harus saling mengenal dulu sebelum menikah, ya. Harus penjajakan dan lain sebagainya, tidak. Jadi ketika orang menikah didasarkan karena, ya, niat yang salah, harus mengenal dulu, harus berpacaran dulu, maka faktanya berbeda. Karena rumah tangga sering ketemu, muncul sebuah rasa kebosanan, ya. Karena tadi awalnya beribadah didasari dengan hawa nafsu, ya, maka itu tadi alasan rasa cintanya sudah hilang lah, ya. Karena apa? Bosan setiap hari sudah ketemu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Bahkan karena dasarnya hanya karena rasa cinta, 2 tahun berumah tangga, 3 tahun berumah tangga, sudah tumbuh rasa bosan. Ya, itu sifat alamiah manusia. Makanya kita kembalikan lagi, dasar kita dalam membangun rumah tangga ini adalah karena beribadah kepada Allah. Insya Allah kalau kedua pasangan sudah bisa menyadari kita berumah tangga adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah hubungan dalam rumah tangga itu akan berjalan selamanya. Bahkan suami dan istri dan pasangan tersebut akan bisa menjadi pasangan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan kita semua. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.